Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Era Fazira dengan NIM 27101010118 dari instansi Universitas Jember. Kali ini saya akan membahas mengenai sengketa Pulau Batu Putih antara Malaysia dengan Singapura. Sengketa antar bangsa sering terjadi dan itu merupakan hal yang wajar. Menurut Mahkamah Internasional, sengketa adalah suatu situasi ketika dua negara mempunyai pandangan yang bertentangan mengenai dilaksanakan atau tidaknya kewajiban yang terdapat dalam perjanjian. Konflik atau sengketa yang terjadi antara Singapura dan Malaysia dalam perebutan daerah kekuasaan Pulau Batu Putih dengan batuan tengah dan pinggiran selatan sudah dilakukan sejalan dengan asas-asas hukum internasional yang berlaku. Konflik atau sengketa yang dimulai pada tahun 1979 diselesaikan oleh Mahkamah Internasional atau ICJ yang memutuskan bahwa Singapura berdaulat penuh atas Pulau Batu Putih dan Malaysia berdaulat atas Batuan Tengah telah dijalankan sesuai dengan aturan dan asas-asas yang berlaku. Hanya saja, tidak ada keputusan tertulis yang menjelaskan kepemilikan daerah teritorial tersebut. Masuk kepada analisis penyebab. Sengketa Batu Putih diawali dengan adanya protes resmi dari Singapura ke Mahkamah Internasional atau International Court of Justice pada tahun 1980 terhadap peta yang dikeluarkan oleh negara Malaysia karena menganggap bahwa Pulau Batu Putih merupakan bagian dari wilayah negara Malaysia. Tahun 1993, Singapura memperluaskan klaimnya terhadap Malaysia atas Middle Rock dan juga South Ledge. Hal ini menyebabkan adanya kesalahpahaman antara kepemerintahan Singapura dan Malaysia. Jika ditarik kembali menurut sejarah, maka Singapura berhak atas kedaulatan penuh atas Pulau Batu Putih dan Batuan Tengah dikarenakan daerah tersebut merupakan bekas jajahan Britania Raya dan sudah adanya pembangunan mercusuar Horsburgh dan pembangunan stasiun komunikasi militer diklaim oleh Singapura sebagai daerah kekuasaannya. Namun, Malaysia menganggap bahwa Kesultanan Johor tidak pernah memberikan Batu Putih ke tangan Inggris. Mereka hanya memberikan izin dan mengurusnya terhadap kepemerintahan Inggris. Menurut pihak dari Singapura, adanya mercusuar yang dikelola oleh negara Singapura merupakan termasuk penguasaan efektif atas Pulau Batu Putih, di mana secara otoritas menguatkan Singapura. Menurut Malaysia tetap menyangkalnya karena menurut Malaysia berdirinya mercusuar ini karena adanya izin dari otoritas pemerintah Johor. Malaysia menambahkan bahwa adanya mercusuar merupakan kepentingan navigasi dan tidak sama sekali terkait dengan kepentingan kedaulatan negara. Menurut Malaysia, Pulau Batu Putih merupakan bagian dari wilayah negara bagian Johor Malaysia dan telah menjadi sumber penghidupan untuk nelayan lokal. Menurutnya, kehadiran Singapura di Pulau Batu Putih ini hanya untuk mendirikan dan mengelola mercusuar dengan izin pemerintah negara bagian Johor Malaysia. Malaysia datang ke sidang tersebut dengan membawa riset hukum yang sudah selama 30 tahun meneliti atas Pulau Batu Putih tersebut. Analisis penyelesaian yaitu untuk menindaklanjuti perkara ini, akhirnya Singapura dan Malaysia menyetujui kasus ini diajukan ke Mahkamah Internasional atau International Court of Justice pada Februari 2003 karena penyelesaian sengketa secara hukum alternatif yang paling efektif adalah dengan penyelesaian melalui Mahkamah Internasional atau International Court of Justice. Awalnya, mahkamah mengakui kepemilikan atas Pulau Batu Putih adalah milik Malaysia, tapi Singapura berdasarkan pada surat yang dikirim pejabat sekretaris Kesultanan Johor membuat para hakim menentukan kepemilikan atas Pulau Batu Putih adalah Singapura. Putusan atas sengketa Pedra Branca atau Pulau Batu Putih ini antara Malaysia dengan Singapura dimenangkan oleh pihak Singapura, di mana putusan yang telah dikeluarkan oleh Mahkamah Internasional bersifat mengikat dan tidak ada banding. Keputusan itu keluar melalui pemungutan suara dengan hasil 12 suara Singapura dan 4 untuk Malaysia. Putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Internasional di mana Malaysia berhak atas Pulau Middle Rock dan Singapura berhak atas Pulau Batu Putih tersebut. Penerapan putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Internasional terhadap Malaysia dan Singapura adalah yang pertama, melepaskan kedaulatan terhadap Pulau Batu Putih yang sudah menjadi kedaulatan negara Singapura pasca dikeluarkannya putusan Mahkamah Internasional. Yang kedua yaitu Malaysia mengeluarkan peta teritorial terbaru yang berjudul Territorial Waters and Continental Self-Boundaries of Malaysia,
Yang ketiga, kedua negara memutuskan bahwa kegiatan nelayan tradisional harus terus di perairan di luar 0,5 mil laut dari Pedra Branca dan South Ledge. Pemerintahan Singapura setelah dikeluarkannya putusan Mahkamah Internasional terkait sengketa tersebut langsung menetapkan jarak teritorial dan zona ekonomi eksklusif adalah 12 mil dari sekitar pulau tersebut. Namun, di sisi lain, menurut putusan pengadilan, Middle Rocks milik Malaysia, South Ledge adalah ketinggian air surut yang terletak pada jarak 2,2 mil laut dari Pulau Batu Putih dan hanya 1,6 mil laut dari Middle Rock, tetapi lokasinya sedemikian rupa sehingga Middle Rock berada di antara PBP dan South Ledge, dan dengan demikian wilayahnya Laut Pulau Batu Putih benar-benar diblokir oleh laut teritorial Middle Rock untuk memiliki efek ke Langkan Selatan. Selain itu, South Ledge berada dalam lautan teritorial ganda di daratan Malaysia dan Middle Rock. Kesimpulan yang tak terhindarkan adalah bahwa Langkan Selatan terletak tepat di laut teritorial Malaysia dan milik Malaysia. Kesimpulan dari analisis kasus ini yaitu kasus ini merupakan sengketa dalam perebutan daerah kekuasaan Pulau Batu Putih dengan batuan tengah dan pinggiran selatan, di mana Malaysia dan Singapura mengklaim atas pulau tersebut. Tetapi pengklaiman diawali pihak Malaysia dengan membuat peta yang mengklaim bahwa Pulau Batu Putih milik Malaysia. Lalu timbullah protes dari Singapura dengan jalur diplomasi tidak memberikan hasil, maka dibawa ke Mahkamah Internasional. Dan berdasarkan putusan hakim 16 yang memilih Singapura, sehingga Singapura berhak atas Pulau Putih. Peran ASEAN dalam sengketa ini masih belum terlihat signifikan, karena ASEAN terkesan tidak peduli dan beranggapan bahwa sengketa yang terjadi pada Malaysia dan Singapura adalah permasalahan bilateral yang diserahkan penyelesaiannya pada kedua negara tersebut. ASEAN belum terlalu berani untuk menjadi penengah bagi setiap permasalahan yang di Asia Tenggara, walaupun sebenarnya sudah ada dasar hukum mengenai perjanjian yang mengikat keseluruhan anggota ASEAN. Itulah penjelasan analisis kasus mengenai sengketa Pulau Batu Putih antara Malaysia dan Singapura. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.